Bagaimana pendapat saya soal gerakan boykot ya? Ya makin makin eh, jawabannya begini. Boykot Kalau itu manhaj Haroki, Ustaz. pemboikotan itu kalau makin terstruktur makin bagus. Ya, kenapa? Karena kekuatan Yahudi memang di ekonomi. Ya, kenapa sih orang Zionis itu bisa minta tanah ke Inggris? Ya, kenapa coba? Ya, tadi Inggris itu sampai pernah nawarin Uganda. Ya, pernah mereka nawarin Uganda, mau nggak tinggal di Uganda gitu ya. Kenapa sih Inggris sampai merasa berkewajiban ngebantu? Karena semua raja-raja Eropa dulu punya hutang sama orang-orang Yahudi, orang Zionis gitu ya. Jadi orang Zionis, orang Yahudi itu menarik ya, di satu sisi mereka nggak disukai di Eropa, ya. Tapi di sisi lain mereka berkuasa karena duitnya banyak banget. Dan bisnis mereka tuh nomor satu ya riba. Ya, ini perlu saya tegaskan karena jangan sampai kita lihat kekayaan sebagai tujuan gitu ya. Ada yang nanya ke saya, bisa nggak sih orang Islam sekaya orang Yahudi? Ya, ente salah kalau ngelihat nominalnya gitu. Kenapa? Karena mereka dapat nominal segitu, uang segitu gitu ya. Ya karena mereka nggak peduli halal haram. Nah, kita nggak bisa niru kayak begitu. Ya, kita terbatas pada kerangka harus yang halal gitu ya. Itu satu. Jadi mereka tuh punya kekayaan yang luar biasa. Jadi kekuatan mereka tuh ekonomi. Jadi kalau mau ngejatuhin mereka, bagus dengan cara ekonomi menurut saya cukup strategis gitu ya. Cukup strategis ya. Nah, ini harus kita kerjakan gitu ya. Kalau bisa lebih terstruktur lagi dengan BDS, dengan yang tadinya tidak terstruktur, tadinya banyak salahnya juga gitu ya. Ya bagus, lebih bagus lagi. Ya, pokoknya uh, all the more reason ya. Semakin banyak alasan buat kita memboikot mereka gitu ya. Saya sangat mendukung lah, saya mendukung gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa nggak sih kita, ya tadi udah dijawab sama Yogi sebenarnya. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama. Yang kita mau samperin itu daerah yang diblokade dari sana sini. Dan yang ngeblokade bukan Israel doang. Itu masalahnya gitu ya. Tapi saya bilang tadi, ya yang nutup perbatasan siapa? Mesir. Mesir sendiri nutup perbatasan. Ya saya pernah ketemu sama Syekh Adnan Ali Arantisi. Karena saya dulu pernah bersama Ustadz Happy Andi Bastoni ya, nulis buku tentang, buku kecil doang tentang Mursi. Ya. Nah kemudian datang ke Bogor, Syekh Adnan Ali Arantisi, adiknya Abdul Aziz Arantisi. Ya. Penggantinya Syekh Ahmad Yasin dulu ya, salah seorang pendiri Hamas gitu ya. Nah, Syekh Adnan Ali Arantisi ini datang ke Bogor, lalu dia cerita, kami sangat terbantu dengan adanya Mursi. Mursi nggak kirim senjata pun kami udah senang. Ya, kenapa? Karena Mursi ngebuka perbatasan. Itu aja udah ngebantu banget. Kami udah langsung bisa napas gitu dengan cara itu gitu ya. Nah, tapi sayangnya nggak berapa lama setelah pertemuan itu ternyata Mursi pun di kudeta gitu ya. Kemudian ditutup lagi perbatasan gitu ya. Jadi yang menutup Palestina itu dari segala arah gitu. Bukan hanya Israelnya doang gitu. Makanya saya bilang kita ngirim senjata juga susah, dari Indonesia tuh susah. Ya kalau ibaratnya kan kita nyelundupin senjata gitu ya, nyelundupin senjata tuh dari sini jauh banget gitu nyelundupin gitu ya. Kalau nyelundupin tuh dari Mesir tuh masih bisa tuh. Kalau dari sini, wah berapa banyak pintu yang harus kita terobos. Berat banget itu, ya. Kita cari duit banyak lalu jadi senjata, begitu udah tercatat, wah ternyata organisasi ini datang ke sana bawa senjata, udah organisasi kita nggak bakal bisa ke sana lagi. Ya, kalaupun bisa berhasil sekali, kedua kalinya susah. Ya, karena terlalu jauh tadi gitu. Ya terlalu jauh. Emang tugasnya yang dekat-dekat itu bedanya. Dulu juga kayak Haji Hashim Asy'ari ngeluarin fatwa jihad kan, eh, ya setelah jadi fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari itu kan intinya mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara negara sah, negeri muslim, maka membelanya adalah jihad, mati untuk membela itu adalah mati syahid ya, dan jihad itu fardu ain, itu intinya. Ya, sebulan sesudah itu ulama-ulama NU kumpul bikin resolusi jihad. Resolusi jihad itu masalah teknis ya. Kalau terjadi perang satu kota, siapa yang fardu ain berjihad? Yang fardu ain adalah radius dibolehkannya menjamak sholat dalam mazhab Syafi'i. Ya, sekitar 70 km itu wajib membela. Jadi kalau ada perang di kota Bekasi, maka radius 70 km semuanya harus perang. Fardu ain. Ya. Tapi di sekitarnya, di luar itu ngapain? Di luar itu tugas mereka adalah membantu. Membantu dengan supply, dengan dana dan segala macam gitu ya. Jadi kewajiban orang tuh nggak sama gitu. Kewajiban, makanya saya bilang kewajiban bangsa Indonesia saya rasa bukan saya nggak pengen bantu gitu ya. Nah, kalau bisa sih boleh-boleh aja, tapi menurut saya kewajiban secara fikih kita gitu ya. Secara fikih bangsa Indonesia itu kewajiban kita dalam Palestina itu memang bukan senjata. Ya, itu harusnya mainannya orang-orang negara-negara Arab di sekitar situ. Kalau dari sekitar situ nyelundupin senjata masih lebih gampang. Kalau dari sini, waduh jauh amat, jauh lah gitu ya. Ya sama kayak kita ya
Ya kayak ente ngirim paket lewat lewat JNE aja lah gitu ya. Kalau kalau jarak jauh mahal, kalau deket murah, ya gitu kan. Jadi memang yang lebih visible kan deket ya. Kalau soal yang kayak begitu, ya. Kalau di Indonesia sih susah, dilarang. Ya, saya yakin Yogi juga pasti tahu lah yang kerja di KNRP gitu ya. Nggak bakal bisa kita melakukan itu. Ya kalau sampai dilakukan kita nggak bisa balik lagi sono. Karena bagaimanapun kita masuk ke sana juga minta izin sama otoritas Israel terpaksa. Ya terpaksa gitu. Masuk ke Gaza tuh nggak mungkin nggak minta izin Israel tuh nggak mungkin. Pasti bantuan kemanusiaan dicek dulu, lu bawa apa aja lu. Saya bawa M16 AK-47 ya nggak bakal bisa masuk. Ya, Ditutup yang ada kantornya, Pak. dibarisin tembakin gitu ya. Ya nggak bakal bisa masuk. Bawa apa aja ke sini? Bawa beras, bawa gandum, nah boleh lah itu ya. Bawa apa Indomie gitu ya, boleh gitu ya. Kalau bawa senjata mah mentok gitu ya. Itulah realitanya gitu. Makanya benar-benar ini masalah masalah kebobrokan dunia Islam kalau menurut saya gitu ya. Udah saatnya kita bangun gitu. Ya lihat kenyataan kayak begini. Ya. Betul.